Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali kita belajar dasar-dasar tentang software MATLAB. Sebelumnya kita sudah mengenal tampilan dari software MATLAB seperti jendela editor, command window, dan penyimpanan filenya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal cara menyimpan nilai ke dalam satu variabel, kemudian cara mengoperasikannya atau memasukkan operasi dasar aritmatikanya teman-teman. Kemudian ada beberapa fungsi seperti CLC, kemudian clear, kemudian war dan was teman-teman yang akan kita kenali pada software MATLAB pada kesempatan kali ini. Baik, untuk yang pertama kita buat jendela editor baru. Kemudian di sini kita akan coba mengenali yang namanya menyimpan nilai ke dalam suatu variabel. Apa manfaat dari menyimpan nilai ke dalam suatu variabel? Salah satunya ialah kita bisa memanggil nilai-nilai yang kita input tersebut teman-teman dengan memanggil nama variabelnya dan tidak menulis nilainya. Misalnya kita akan coba di kesempatan kali ini kita akan coba seperti ini. Kita misalkannya nama variabelnya kita buat nilai 1. Nilai 1 sama dengan nilai 1 sama dengan, kita bisa buat misalnya 5400. Sekarang kita buat lagi seperti ini, n sama dengan 2500. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga kita buat tambah variabel yang berikutnya, bisa kita m sama dengan 8000. Sekarang kita variabel ini kita akan jalankan karena supaya nilai kode yang kita inputkan di jendela editor ini dijalankan oleh software MATLAB dan nilai-nilai yang kita tulis ke dalam variabel ini dapat disimpan oleh software MATLAB di jendela workspace. Baik, kita coba jalankan. Cara jalannya kita boleh run teman-teman di jendela editor, pilih tombol save and run atau tekan F5 juga bisa. Kemudian kita simpan seperti biasa, saya simpannya tutorial MATLAB, kemudian dasar-dasar penggunaan MATLAB. Software MATLAB. Di sini saya kasih namanya deklarasi pengenalan variabel. Baik. Nah, sekarang sebelumnya belum ada ini, sekarang saat kita jalankan sudah dijalankan oleh software MATLAB dan sudah terlihat di jendela workspace ada variabel yang kita tulis di sini akan ditulis juga di jendela workspace. Apa artinya ini teman-teman? Ini artinya nilai-nilai ini
yang kita buat di jendela editor sudah tersimpan di jendela workspace dan ini sudah siap kita gunakan di command window. Nah, baik. Selanjutnya kita mengenal yang namanya kode CLC. Ada CLC. CLC ini saat kita jalankan, ini dia berguna untuk membersihkan jendela command window, teman. Misalnya kita jalankan di jendela command window CLC seperti itu, maka dia akan menghapus semua tulisan yang kita jalankan di command window, hapus perintah-perintah yang tertulis di jendela command window. Nah, sekarang kita akan enter. Nah, kemudian ada juga lagi di clear ini dia saat kita jalankan, dia akan membersihkan parabel-parabel yang tersimpan di jendela workspace. Sekarang kita akan coba jalankan, menulis kode clear jendela command window dan kita akan jalankan. Maka saat kita tekan enter nanti, setelah tekan enter nanti, parabel-parabel nilai yang di sini akan terhapus. Seperti itu, teman-teman. Jadi silakan manfaatkan saat kita ingin membersihkan perintah tulisan yang ada di command window. Kita bisa menggunakan perintah CLC saat kita ingin membersihkan parabel-parabel yang ada di jendela workspace. Kita bisa menggunakan clear. Sekarang kita kembali bersihkan command window dengan tulis CLC. Nah, baik, kembali kita ke awal. Manfaat dari menyimpan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Baik, di sini kita jalankan ulang. Run. Di sini ada variabel m, n, dan nilai 1. Baik, di sini saya mencontohkan nilai 1. Maknanya apa? Maknanya tujuannya kita bisa menamai variabel itu tidak mesti hanya dengan satu huruf seperti yang di bawah ini ada n, ada m, teman-teman. Bisa dia berbentuk kata. Nah, jadi teman-teman yang ingin lebih spesifik dalam menamai suatu nilai, misalnya katakanlah saat kita belajar di fisika itu ada konstanta gravitasi, bisa kalian namai variabelnya konstanta gravitasi, atau mungkin ada nama variabel konstanta yang khusus, misalnya koefisien dari gravitasi atau konstanta Planck gitu ya kan teman-teman. Itu terserah. Jadi namai variabel itu sesuai dengan yang dimaksud supaya mempermudah pekerjaan kita, dan sesuaikan konstantanya dengan nilai ya. Jadi dalam menamai variabel ini tidak mesti satu huruf, bisa dengan bentuknya kata. Baik, sekarang kita coba manfaat dari menamai variabel ini, teman-teman. Misalnya untuk kita akan operasikan m dan n ke dalam dasar-dasar aritmatika. Nah, sebelumnya perlu kita pahami saat kita menjalankan suatu variabel yang belum kita definisikan nilainya, itu MATLAB tidak bisa menjalankannya. Misalnya di jendela workspace ini terlihat ada m dan n, kemudian ada nilai 1. Saat kita menjalankan perintah misalnya a ditambah b, maka akan keluar error, teman-teman. Bunyi errornya kira-kira seperti ini: undefined function or variable a. Seperti itu, teman-teman. Artinya apa?
variabel A belum kita definisikan. Nah, ini akan berbeda saat kita menjalankan perintah. Misalnya M ditambah N. Ini akan berbeda. Dia akan bisa menjalankannya dan ada nilainya. Kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Karena M itu ada nilainya. M kita deklarasikan di sini, kita definisikan di sini M sama dengan 8000. Kemudian kita jalankan tadi tersimpan di jendela workspace nilainya. Kemudian ditambahkan dengan N yang memiliki nilai 2500, kita jalankan dan tersimpan nilainya di jendela workspace 2500. Saat ditambahkan N tambah N akan menghasilkan 10.500. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa coba teman-teman ya. Misalnya kita hapus variabel yang di jendela workspace tadi, clear kembali. Kemudian sudah terhapus nama variabel jendela workspace, kemudian kita akan jalankan kembali. Misalnya M tambah N. Ini perintah yang sama dengan yang sebelumnya. Tadi sebelumnya kita ada variabel A dan B. Sekarang kita akan coba jalankan kembali perintah M dan N. Kira-kira akan menghasilkan seperti apa, teman-teman? Nah, ini akan menghasilkan error kembali sama dengan kita menjalankan perintah tadi A ditambah B. Sekarang kita akan coba tekan enter. Nah, seperti ini. M ditambah N. Undefined function or variable M. Variabel N belum kita definisikan atau tidak terdefinisi. Artinya apa, teman-teman? Di sini kita punya nilai N. Di jendela editor kita mempunyai nilai M dan kita juga memiliki nilai M. Tetapi nilai ini belum kita jalankan. Artinya hal-hal yang kita buat di jendela editor ini belum kita jalankan dan belum masuk ke jendela workspace, maka dia belum bisa dieksekusi di jendela command window. Oleh karena itu, supaya M dan N ini yang kita deklarasikan di jendela editor dapat kita gunakan, maka di jendela editor ini mestilah kita harus jalankan terlebih dahulu. Sekarang kita akan klik kembali run. Kembali ada nilai M dan N, dan sekarang kita sudah bisa kembali menjalankan perintah M ditambah N. Seperti itu, teman-teman. Baik, kira-kira seperti itu gambaran dasar-dasar penggunaan software MATLAB mengenai tentang variabel, menyimpan suatu nilai ke dalam satu variabel, dan cara mengoperasikannya. Dan saya di sini mengambil contohnya operasi aritmatikanya, yaitu tambah. Kalian bisa, teman-teman semuanya, bisa membuat operasi yang lain seperti pengurangan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan lain, teman-teman. Silakan dicoba. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.